Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Halo semua. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang relasi dan fungsi. Relasi itu adalah hubungan antara dua himpunan atau lebih yang dipasangkan pada himpunan kodomain. Contoh dari relasi yaitu makanan kesukaan pada himpunan domain yang bernama Ali, Abi, dan Adi, di mana pada himpunan B atau kodomain itu adalah makanan bakso, nasi goreng, dan mie ayam. Ali dipasangkan ke nasi goreng, Abi ke mie ayam, dan Adi ke bakso. Jadi yang kedua itu adalah fungsi, di mana fungsi adalah setiap anggota domain harus memiliki pasangan di himpunan kodomain. Semua anggota harus memiliki pasangan tepat satu kali. Contohnya itu adalah pada kodomain atau disebut contohnya A, itu isinya adalah Sumatera Utara, Sumatera Barat, NTB, Sumatera Selatan. Dan di himpunan kodomain itu adalah B, yaitu Padang, Medan, Palembang, dan Mataram. Jadi nama relasinya itu adalah memiliki ibu kota, yaitu Sumatera memiliki ibu kota Medan, Sumatera Barat memiliki ibu kota Padang, NTB atau Nusa Tenggara Barat memiliki ibu kota Mataram, dan Sumatera Selatan memiliki ibu kota Palembang. Ada tiga sifat fungsi. Yang pertama itu adalah fungsi injektif, yaitu di mana setiap anggota domain dan kodomain harus dipasangkan tepat satu kali pasangan. Kodomain tidak boleh memiliki pasangan lebih dari satu. Contohnya itu adalah pada himpunan A itu beranggotakan bilangan bulat positif 1, 2, 3. Pada himpunan B itu beranggotakan huruf A, B, dan C. 1 dipasangkan ke B, 2 dipasangkan ke A, dan 3 dipasangkan ke C. Dimana ini semua telah memiliki pasangan. Di himpunan kodomain tidak memiliki pasangan lebih dari satu. Yang kedua itu adalah fungsi surjektif, di mana setiap anggota domain dan kodomain hanya memiliki satu pasangan. Anggota kodomain sama dengan domain, atau kodomain sama dengan range. Contohnya itu adalah pada himpunan A itu terdapat angka 1, 2, dan 3. Dan himpunan B atau kodomainnya adalah huruf P, Q, dan A. Himpunan A dipasangkan pada himpunan B tepat satu kali pasangan. Dan range-nya itu sama dengan 1P, 2Q, dan 3R. Jadi yang ketiga itu adalah fungsi bijektif, di mana fungsi bijektif ini sama juga disebut dengan fungsi korespondensi satu-satu, atau gabungan dari fungsi bijektif dan surjektif. Contohnya itu adalah pada himpunan A terdapat bilang angka 1, 2, dan 3, dan pada himpunan B itu terdapat angka H dan B. Ini dikatakan bijektif karena himpunan A memiliki pasangan lebih dari satu pada himpunan B, dan karena himpunan A dan himpunan B memiliki pasangan yang sama atau tidak ada yang lebih. Selanjutnya adalah ada beberapa
jenis-jenis fungsi. Jadi jenis fungsi yang pertama itu adalah fungsi konstan, di mana fungsi konstan adalah fungsi yang memetakan setiap anggota domain dengan satu domain yang sama di kodomain. Contohnya itu adalah fx sama dengan 2. Dalam koordinat kartesius dapat digambarkan dengan ini simbol x, ini simbol y. Berapapun hasil x-nya, dia akan tetap bilangan itu sendiri, karena bilangan x ini akan terus lurus ke sebelah kanan dan tidak akan pernah ke sumbu y. Baru yang selanjutnya, yang kedua itu adalah fungsi identitas, di mana fungsi identitas itu adalah setiap anggota domain dipetakan pada dirinya sendiri. Contohnya adalah x, y yaitu 1,1, 2,2, 3,3. Contohnya itu gambarnya dalam koordinat kartesius adalah di sini sama dengan 1 min 1, 2 min 2, 1 min 1. Gambarnya itu adalah seperti ini. Dia akan bergeser dari kiri bawah ke kanan atas karena dia hanya dipasangkan pada dirinya sendiri saja. Baru yang ketiga itu adalah fungsi linear, yaitu apabila pangkat fungsi tersebut berpangkat 1, yaitu fx sama dengan ax tambah b, di mana a itu tidak sama dengan 0. Baru yang keempat itu adalah fungsi modulus atau mutlak, di mana fungsi modulus ini adalah fungsi yang memasangkan setiap bilangan dengan nilai mutlaknya. Contohnya adalah fx mutlak x tambah 2 mutlak. Pada koordinat kartesius dia gambarnya itu adalah seperti ini. Dia tidak akan memotong pada sumbu y yang bernilai negatif. Baru yang kelima itu adalah fungsi plot, yaitu jika fungsi ini setiap anggota domain dipasangkan dengan bilangan bulat terbesar yang kurang dari 1 atau sama dengan x. Selanjutnya itu adalah fungsi bilangan genap dan bilangan ganjil, yaitu jika dia bilangan genap itu dimana semua anggota angka positif dan negatif memiliki hasil yang sama dan semua bebas. Jika ganjil yaitu masukin angka positif dan negatif yang sama namun memiliki hasil yang berbeda. Jika dia bilangan positif yaitu jika fx sama dengan negatif 2, dia juga harus sama dengan fx sama dengan 2, karena nilai pada bilangan positif tidak boleh memiliki hasilnya yang negatif. Baru jika dia bilangan ganjil yaitu jika pada sumbu x negatif 3, maka di sumbunya juga dia akan menghasil tetap negatif 3. Selanjutnya itu adalah fungsi kuadrat, yaitu apabila fungsi ini mempunyai variabel tertinggi pangkat 2. Contoh dari fungsi kuadrat itu adalah x kuadrat ditambah 4x dikurang 5. Kita akan mencari di mana a berarti a sama dengan 1, b sama dengan 4, dan c sama dengan negatif 5.
kita tahu bahwa pada fungsi kuadrat itu a harus lebih besar dari 0 dan kurvanya terbuka ke atas. Kita akan mencari titik potong sumbu X dan sumbu Y. Terlebih dahulu kita akan mencari akar-akar persamaan kuadrat, yaitu kuadrat ditambah 4x dikurang 5. Kita akan mencari berapa hasilnya negatif 5, dan ketika dijumlah hasilnya adalah positif 4. Kita tahu bahwa itu adalah X tambah 5 dan X dikurang 1 sama dengan 5. Berarti akar-akar persamaannya adalah X sama dengan negatif 5 atau sama dengan X sama dengan 1. Setelah ini kita dapat mengetahui titik potong sumbu X, yaitu negatif 5,0 dan negatif 1,0. Kita telah mendapatkan titik potong sumbu X. Kita akan mencari titik potong pada sumbu Y, yaitu Y sama dengan, kita akan masukkan, ketika kita mencari titik potong pada sumbu Y itu sama dengan 0, berarti kita masukkan pada persamaan yang telah diketahui, yaitu 0 kuadrat ditambah 4 dikali 0 dikurang 5 sama dengan negatif 5. Maka titik potong sumbu Y sama dengan 0, negatif 5. Setelah kita sudah mendapatkan titik potong sumbu X dan sumbu Y, kita akan mencari sumbu simetri, di mana rumusnya itu adalah XP sama dengan min B per 2A, itu sama dengan negatif 4 per 2 dikali A-nya sama dengan 1, yaitu sama dengan negatif 4 per 2 atau sama dengan negatif 2. Setelah kita sudah mendapatkan sumbu simetri, kita akan mencari nilai optimumnya, yaitu sama dengan YP sama dengan negatif 2 kuadrat ditambah 4 dikali negatif 2 dikurang 5, yaitu negatif 2 jika dipangkatkan 2 maka hasilnya akan adalah 4 dikurang negatif 8 dikurang 5. 4 dikurang 8 dikurang 5 itu hasilnya adalah 9, sama dengan negatif 9. Maka titik puncaknya itu adalah negatif 2, negatif 9. Pada koordinat kartesius, dia akan membentuk kurva terbuka ke atas. Ada dua rumus yang menyatakan tentang fungsi genap dan fungsi ganjil, yaitu f min x sama dengan min fx. Ini disebut dengan fungsi ganjil. Yang kedua adalah f min x sama dengan fx. Ini menyatakan fungsi yang genap. Saya akan membuat contohnya, yaitu fx sama dengan
X pangkat 3 dikurang X. Kita akan menggunakan persamaan yang mana pun itu berarti yang ini akan masuk sini. F min X sama dengan, kita akan menggantikan X pangkat 3 dengan negatif X, yaitu negatif X pangkat 3 dikurang negatif X sama dengan negatif X pangkat 3 itu hasilnya adalah negatif X pangkat 3. Jika negatif dikali dengan negatif hasilnya sama dengan positif X, dimana kita akan kita akan membuat dalam kurung yang sama jenis, yaitu negatif dipisahkan jadi negatif buka kurung X pangkat 3 ditambah X itu kita telah mendapatkan hasilnya, yaitu F min X sama dengan negatif F per X. Jika kita akan mencari nilainya yaitu sama dengan, kita akan mengalihkannya ke dalam itu negatif X pangkat 3 dikurang X, maka ini sama dengan soal yang ditanyakan, berarti ini adalah termasuk pada fungsi ganjil. Sekian penjelasan yang bisa saya berikan, terima kasih.